Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten baru Lebong TV. Nah, kali ini saya Fahim sebagai storyteller dalam konten ini. Konten ini akan menceritakan tentang mitos, legenda, dan cerita rakyat yang berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Untuk fokusan kita, sekarang kita berfokus kepada kabupaten kita ini sendiri, yaitu Kabupaten Lebong. Nah, untuk lebih jelasnya sedikit akan aku ceritakan, Lebong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa riset sendiri di Google Maps di mana posisi Kabupaten Lebong. Nah, untuk konten ini kita akan membawa kalian di mana akan berpikir atau berfantasi dan mengingat kembali cerita-cerita lama yang sering diceritakan oleh orang tua, saudara, ataupun teman tentang beberapa misteri yang ada di sekitar kita, baik itu berbentuk legenda, mitos, ataupun cerita rakyat. Oke, sebelum mulai, intro dulu. Nah, kali ini aku akan menceritakan legenda yang luas yang sekarang lagi booming di Kabupaten Lebong, yaitu legenda tentang Raja Tikus. Nah, apa itu Raja Tikus? Baik, kali ini aku akan menjelaskan sedikit. Raja Tikus itu seperti cerita rakyat, baik bisa diomong mitos dan bisa juga diomong legenda, karena ada beberapa bukti yang kita dapat riset itu ada yang benar dan ada yang masih bentuk cerita seperti mitos. Nah, untuk sejarah Raja Tikus ini sendiri itu sudah luas dan sudah lama ceritanya berkembang di Kabupaten Lebong. Bahkan di luar daerah pun juga ada cerita yang sama seperti kita, seperti Raja Tikus ini. Nah, untuk yang di Kabupaten Lebong banyak cerita tentang Raja Tikus ini sendiri yang bisa kita lihat ini. Maaf kalau gue ngelihat teks. Untuk beberapa kejadian yang menjadi tolak ukur atau menjadi bukti itu ada di tahun yang kita riset itu dua tahun yang paling bagus gitu untuk hasil risetannya, yaitu di tahun 1996 sama di tahun 2004, di mana pandemi Raja Tikus atau invasi Raja Tikus ini emang buktinya nyata di masyarakat. Makanya kalau kita ngomong itu nggak bisa diomong mitos lagi, tapi emang legendanya emang nyata gitu. Jadi kalau balik-balik kita kaitkan dengan sains atau dengan ilmu agama, itu emang nggak dapet atau nggak kena. Tapi kalau kita bandingkan dengan itu di alam atau logika alam lain atau misteri, itu pasti dapet gitu. Jadi untuk ini ya kita balikin ke teman-teman atau sana Lebong TV sendiri yang nonton, apakah itu emang mitos atau legenda apa cerita rakyat, lah bisa kalian simpulkan sendiri. Oke, kita balik ke ciri-ciri Raja Tikus itu. Kalau Raja Tikus, ciri-cirinya kita ada dua versi nih dari berbagai narasumber. Kita banyak yang menyimpulkan itu ada dua versi. Yang pertama, Raja Tikus ini sendiri bentuknya itu seperti curut. Itu dari hasil riset kita pertama kepada salah satu warga, juga banyak dia ngomong seperti curut. Kecil, tapi ketika dia masuk ke dalam lahan, itu geraknya itu bisa menghancurkan satu bidang sawah itu dalam hitungan detik. Bahkan mungkin kita dalam mungkin nggak masuk logika kita kan seperti itu. Tikus kecil itu bisa menghancurkan satu bidang lahan gitu kan. Tapi dia tidak memakan, hanya menghancurkan. Di situ poinnya. Tapi nggak makan tapi menghancurkan itu. Jadi apapun yang ditanam itu bakal hancur ketika dia datang. Nah, Raja Tikusnya ini sendiri adalah sosok seperti jin, tapi dia waktu turun ke sawah itu bentuknya seperti raja. Raja Tikus ini sendiri populer disebut dengan nama Ingunan. Ingunan atau sebutannya Ingunan. Namanya nanti bakal diceritain. Raja Tikus ini sendiri populer disebut untuk yang pertama, poin pertama ini itu Ingunan, atau dia memiliki nama yaitu Jagu Balo atau Siung Mergalo. Siung Mergalo atau Jagu Balo, itu yang disampaikan dari salah satu narasumber dari beberapa narasumber kita. Nah, jadi Ingunan ini akan menyerang salah satu bidang ketika ada syarat-syarat yang tidak dijalankan oleh kita masyarakat petani di Kabupaten Lebong ini sendiri. Itu untuk ciri-cirinya seperti itu. Nanti syarat kita masuk ke syarat nanti. Nah, terus yang kedua, Raja Tikus ini sendiri memiliki bentuk seperti manusia. Dia berdiri seperti raja, membawa tongkat dan memakai jubah putih. Itu dari kesaksian beberapa saksi yang kita wawancarai itu. Dia berdiri seperti manusia, wajahnya nggak kelihatan, dan ada beberapa juga yang ngomong wajahnya seperti tikus dan dia membawa tongkat. Tongkat yang dia mainkan seperti ini, katanya seperti itu. Dan di belakangnya itu ada ribuan bahkan miliaran tikus yang ikut akan komando dia. Dan tikus itulah yang menghancurkan lahan persawahan masyarakat. Nah, diceritakan juga kalau Raja Tikus ini jalannya itu tidak menapak ke tanah.
tapi seperti terbang. Nah, dari mana dia datang dan dari mana dia pergi, masyarakat nggak ada yang tahu. Dan ada salah satu warga yang kita jadikan narasumber, dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Seperti itu, bentuknya seperti itu, bawa dan menghabiskan. Karena takut, dia lari. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kita balik yang ke poin pertama, Raja Tikus sendiri. Nah, untuk Raja Tikus ini sendiri atau yang kita sebut ingunan atau yang mereka mempunyai nama Jagu Balo atau si Umbar Galo ini, mereka mempunyai salah satu bukan pawang, orang yang bisa mengendalikan, bukan mengendalikan tapi lebih yang bisa mereka ajak kerjasama dengan manusia. Jadi manusia ini akan mengadakan pertemuan dengan si ingunan ini atau Raja Tikus ini dan mereka membuat perjanjian. Jadi kamu Raja Tikus seperti ini seolah-olah jangan ganggu sawah bagian sini. Atau jangan ganggu sawah bagian Lebong ini. Nah, orang itu biasa disebut dengan mereka memiliki gelar itu sultan. Nah, di Kabupaten Lebong ini sendiri atau dari luar ada sultan-sultan yang disebutkan ini yang mereka bisa berkomunikasi dengan ingunan sehingga ingunan ini sendiri tidak akan menyerang beberapa bidang sawah yang mereka buat perjanjian. Tetapi dengan berbagai syarat. Nah, syarat-syaratnya nanti akan kita ceritakan di ini nanti. Nah, jadi balik ke cerita, jadi sultan ini enggak sembarang orang. Sultan ini dari garis keturunan yang mungkin untuk sumbernya kita sulit menceritakan. Nanti kita bakal buat cerita lagi tentang sultan ini. Sultan ini adalah gelar. Jadi orang-orang yang memilikinya itu memiliki tanda hitam di belakang, di bawah lidah dia. Nah, orang itulah yang bisa menjadi gelar sultan dan bisa berkomunikasi dengan ingunan atau Raja Tikus ini sendiri. Nah, mereka lah yang akan berkomunikasi. Jadi masyarakat itu dari yang kita wawancarai, dia ngomong kalau kalau mau biar nggak Raja Tikus ini menyerang atau ingunan atau si Umbar Galo atau Jagu Balo ini menyerang, dia membawa satu genggam yang mau ditanam seperti padi atau jagung atau apalah yang mau ditanam di lahan itu, dia bawa, dan juga jeruk nipis kalau nggak salah 7 buah. Ketika masyarakat Lebong ini mau meminta bantuan kepada sultan untuk agar si ingunan ini tidak menyerang padinya atau merusak lahannya, syaratnya itu mereka harus membawa bibit, segenggam bibit yang mau ditanam dan 7 buah kalau nggak salah itu jeruk nipis untuk, nggak tahu mungkin di ritual atau di apa, mungkin riset kita belum sampai ke situ. Nah, setelah itu akan ada pertemuan nih dari sultan ke ingunan ini sendiri. Mungkin kita nggak tahu gimana dia berkomunikasi. Nah, ingunan inilah yang kita sebut seperti yang mungkin kalau di pikiran kita bersama tim itu seperti jin. Mungkin dia nyerang lahan ini mungkin karena ada syarat-syarat dari perjanjian kita orang Lebong atau manusia ini dengan mereka terdahulu yang dilanggar. Ini kita nggak tahu. Nah, itu ya untuk yang pertama. Kalau untuk yang kedua ini sama, tapi mereka belum ada cerita yang ngomong kalau si sultan ini sebagai perantara mereka kepada manusia agar meminta pertolongan kepada sultan ini agar si Raja Tikus ini, bukan ingunan ya, ini Raja Tikus untuk menyerang lahan. Tapi kalau kita ambil sekarang, kita masuk ke yang selanjutnya. Tapi kalau kita ambil ke syarat dari dua cerita Raja Tikus ini masuk nih, nyambung. Nah, sekarang kita masuk ke pantangan atau larangan yang menyebabkan Raja Tikus ini murka sehingga menyerang lahan-lahan atau bidang sawah di Kabupaten Lebong ini sendiri, karena ceritanya di sini kan. Yang pertama, larangannya itu dilarang untuk membakar jerami. Jadi jerami yang di sawah atau sisa-sisa panen itu dilarang untuk dibakar. Karena kenapa? Dari beberapa narasumber, sisa-sisa jerami inilah yang menjadi makanan untuk tikus yang tersisa. Misal yang di sawah itu, yang ditinggal di pematang, yang di pinggir sawah itu, atau yang biasa makan padi di situlah seperti itu. Jadi itu sebagai sisa buat mereka makan. Jadi ketika kita bakar, ya mungkin mereka nggak punya makanan lagi, atau mungkin itulah bagian kita sebagai manusia juga untuk memberikan makanan ke mereka, atau itu kan sisa juga. Jadi menurut aku pribadi juga tim itu nggak masalah gitu. Jadi emang bener untuk membakar padi di sawah sebaiknya dari sekarang janganlah. Karena emang kita juga kan harus menyediakan mereka makanan nih. Percaya nggak percaya, baik itu dia hewan beneran atau enggak, ya mereka mau makan sama seperti kita gitu. Kita cari makan di padi, ya mereka juga cari makan di situ. Ya balik-balik ke masyarakat sendiri atau sanak Lebong TV sendiri yang bisa menilai. Terus ke pantangan yang kedua itu dilarang jual padi di sawah. Nah, ini sebagai salah satu yang menarik nih.
Karena banyak saudaraku juga dan banyak teman-teman dan banyak orang Lebong itu sering jual padi di sawah. Mungkin kita nggak bisa berpikir itu salah juga, karena kan kalau kita berbicara dengan ekonomi itu sangat sulit seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa ngomongin, tapi pantangan itu ya nggak boleh dilanggar. Sama kayak orang membuat peraturan, ya itu emang nggak boleh dilanggar. Aturan itu harus dijalanin. Jadi ketika ini dari hasil riset ya, dari hasil narasumber yang memberikan pantangannya. Jadi ketika menjual padi di sawah itu memang dilarang itu. Menjual padi di sawah, transaksi di sawah, atau bahkan yang sedang mau panen itu udah dijual. Lagi panen pun itu kamu beli sepetak itu, saya udah jual gitu. Seperti itu. Nah, itu si Raja Tikus ini nggak suka seperti itu. Peraturannya seperti itu. Mungkin dari Raja Tikusnya atau emang peraturan yang seperti yang sudah kita buat, nenek moyang kita nggak tahu. Tapi itu salah satu jadi peraturan. Nah, terus yang ketiga, dilarang membuat suling dari batang padi. Nah, aku kecil sendiri sering nih melanggar nih. Sering kadang kita buat mainan dari padi ini, buat kayak trompet. Bukan suling, tapi trompet. Jadi dari padi, nah itu dia nggak suka juga. Kali itu belum tahu nih, belum riset apa alasannya. Terus dilarang untuk melempar bronang. Bronang itu tas yang dari jerami yang sering dipakai kalau orang ke sawah tuh, yang di kepala, pokoknya di belakang. Nah, itu dilarang membuat dilempar-lempar seperti itu. Mungkin dia nggak suka karena itu, ya kita nggak tahu, mungkin nggak suka. Nah, terus arah memotong padi juga itu kita banyak yang salah. Jadi arah memotong padi atau ngetem kalau bahasa kita Lebong ini, atau panen, arah memotong padi itu harus memotong dari bagian sawah paling jauh mengarah ke pondok. Jadi ketika pondoknya di tengah atau di samping atau di mana, semua terakhir itu harus habis ke arah pondok. Kalau sekarang kan udah enggak, dari dekat ke jauh seperti itu, atau abstrak mau potong kemana aja bebas, atau mau motong ke arah erek. Erek tuh kayak mesin untuk motong, untuk ngolah padinya itulah. Padi di situ biar terlepas dari itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau motong itu di sini dia ngomong harus dari arah paling jauh mendekat ke pondok seperti itu. Terus di sawah, nah ini juga aku sendiri sering ngelanggar juga nih waktu masih kecil. Jadi cerita nih, nenekku sendiri itu sering nanam kayak bukan buah-buahan, kayak sayur-sayuran, sayur mayur itu di pematang. Pematang itu adalah pembatas di sawah-sawah tuh, untuk bidang sawah. Biasa di sana ditanam kacang panjang, tomat, berbagai macam lah sayuran itu. Nah, jadi di situ aku sering ngambil kacang panjang terus dimakan sambil jalan. Itu nenek aku paling marah, paling nggak seneng itu. Oh, kalau mau makan itu di pondok katanya, jangan sambil berjalan atau makan di pematang. Nah, di sini baru aku tersadar nih waktu narasumber tuh ngomong itu nggak boleh gitu, nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, balik-balik dari pantangan ini semua, kalau dari tim kita yang ngeriset ini etika. Kita balik ke etika. Dimana di sini ceritakan kan etika kita itu seperti apa di situ yang dinilai. Pantangan itu nggak sulit, tapi etika kita yang dinilai di sini. Contoh, makan sambil berdiri pun, maaf ngomong itu di agama kita sendiri, di agama Muslim, Islam, itu kita nggak boleh makan sambil berdiri kan. Terus banyak juga di sini yang kayak melempar beronang, itu kan tas, melempar tas juga di sawah itu mungkin kan nggak sopan gitu maksudnya. Tas dipakai itu tapi dibuang-buang. Terus mungkin membuat suling dari padi, mungkin kita nggak menghargai ya makanan ini sendiri. Kita makan dari padi, mungkin di situ dinilai mereka kita nggak menghargai itu makanan loh. Tapi walaupun itu daunnya juga kita nggak tahu kan, jual padi di sawah juga kita nggak menghargai hasil panen kita sendiri. Kecuali kalau mau kata beberapa narasumber, dia ngomong kalau kita bawa jualnya di rumah ya terserah, tapi jangan di area persawahan. Seperti itulah beberapa pantangan yang kita dapat dari tim, dari narasumber juga, dari riset juga, yang mengatakan kalau itulah penyebab kenapa Raja Tikus ini turun ke ladang, ke sawah, karena kan beberapa pantangan itu kita langgar. Kita balik nih ke cerita yang membuktikan kenapa sih kalau itu bisa sampai menjadi kepercayaan dan itu menjadi legenda di Kabupaten Lebong nih, dan emang beberapa cerita itu terbukti. Yang pertama, kita balik ke tahun 1996 di sini ditulis. Jadi 1996 itu sendiri pernah ada invasi Raja Tikus yang menyebabkan panen raya itu gagal. Jadi cerita dari salah satu narasumber kita, hari ini mereka sudah bersiap nih mau panen. Tiba-tiba besok harinya itu padi mereka hilang, rusak, hancur. Seperti itulah pokoknya di waktu itu, mungkin beberapa tahun 1996 itu mungkin memang kita nggak dapatkan nih beberapa bukti, foto. Ini cerita dari masyarakat nih, dan nggak satu atau dua masyarakat, banyak yang ngomong itu emang benar-benar terjadi dan itu nyata.
Jadi ketika mau panen, udah riang, besoknya datang, hilang. Nah, kalau kita ngambil logika di Kabupaten Lebong, di desa ini sendiri, di kabupaten ini sendiri, kalau besok mau panen, otomatis orang atau rumah warga itu nggak jauh dari, banyak yang beberapa rumah warga itu nggak jauh dari dari sawahnya sendiri. Jadi ketika kalau emang kita balikkan ke sains untuk menghancurkan itu dalam waktu dekat, maksudnya dalam waktu cepat, itu mustahil. Mesin mana nggak ada mengeluarkan suara gitu. Nah, nanti kita bahas yang ini, kita ngelempar pemikiran. Nah, yang kedua itu di tahun 2004. Ini dari salah satu tim kita juga yang ngeriset, dan waktu itu dia tergabung dalam satu lembaga swadaya masyarakat yang menangani atau membahas di bidang pertanian. Nah, dia ceritakan di tahun 2004 itu dia pernah berkunjung ke rumah temannya. Pada saat itu temannya ini sendiri lagi gagal panen. Dan gagal panennya bukan di sawah dia bukan di sawah dia sendiri, tapi berhektar-hektar sawah itu gagal. Dengan kasus yang menarik ini. Jadi sawah temannya ini beserta yang lain, yang beberapa hektar sawah ini yang habis, itu dia ngomong padinya itu dipotong sama rata. Maksudnya itu dihancurkan itu atau dimakan, dihabiskan itu persis dari padi pertama atau padi kedua itu bentuknya sama. Tidak ada bekas gigitan katanya. Makanya kalau kami kemarin waktu kami dialog, kami berpikir itu mesin. Kalau manusia nggak mungkin. Kita pakai sabit ya, atau alat yang biasa dicapit seperti ini. Itu nggak mungkin sama. Manusia nggak ada yang perfect, yang perfeksionis bisa sama nggak ada. Pasti tingkatan motongnya ini nggak rata. Itu satu. Terus yang kedua, kalau itu mesin, ya kalau memang itu mesin lah ibarat kata yang motongnya, berapa orang yang gerakan mesin dan berapa mesin yang bergerak. Dan tidak mungkin saat itu tidak ada yang mendengar bunyi mesin atau bunyi orang yang membawa mesin itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke cerita temennya kita tadi, itu dia bercerita, dia tidur itu waktu besoknya mau panen, itu dia tidur jam 3. Jam 3 pagi. Jam 6 dia bangun, padi mereka sudah raib. Tinggal sisanya aja yang dipotong sama rata itu. Nah, yang pertama kita ngomong, kalau manusia, seberapa banyak manusia yang melakukan hal segila, senekat, dan sebodoh itu di tengah malam. Atau dia emang mau maling padi, sebanyak mana kru dia. Dan nggak mungkin nggak didengar orang. Nah, catatan, nggak ada jejak kaki sama sekali. Atau jejak lah, nggak ada jejak kaki atau ngejak apapun di sekitar sana. Itu kalau manusia dan hewan juga. Nah, kalau balik ke mesin apa yang bisa sebanyak itu, serapi itu juga yang sekarang ada untuk menghabiskan beberapa hektar sawah itu dalam waktu beberapa jam, dari jam 3, berarti cuma 3 jam. Berapa orang yang mengendalikannya, berapa banyak pilotnya, bisa kalian pikir sendiri. Nah, kalau hewan juga, tikus itu kalau makan itu pasti ada bekas gigitannya, atau kalau dia gigit padi itu ada bekas gigitannya. Nah, seberapa banyak kalau emang itu benar-benar tikus beneran. Kalau aku sendiri itu berpikir bisa jadi malah kalau sekarang dibilang ke arah-arah itu malah mungkin bisa jadi alien, ya kan? Kalian bisa berpikir sendiri, bisa jadi alien udah buat crop circle gitu, mungkin bosan, alien dihabiskan semua, bisa jadi. Kita nggak tahu kan, kita balik lagi ke pemikiran teman-teman nih atau sanak nih. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan Raja Tikus, itu bisa jadi. Soalnya ke arah situ juga, aku juga cukup percaya gitu. Karena dari cerita beberapa narasumber kita dari 2 versi ini, Raja Tikus itu bisa menghabiskan satu bidang sawah itu dalam waktu mungkin hitungan detik. Baik yang kecil yang seperti curut, jagu balo atau siung mergalo ini, ya jagu balo, siung mergalo yang disebut ingunan ini, atau yang emang benar-benar Raja Tikusnya seperti manusia, berjubah putih, membawa tongkat dan membawa miliaran pasukan tikus ini. Nah, ketika mereka turun, maaf tadi ciri-cirinya nggak diceritakan, itu seperti suara angin. Suara angin gitu. Dan kadang manusia pun nggak dengar gitu. Emang nggak mendengar gitu. Mungkin mereka emang membuat itu seperti suara angin. Bayangkan, kalau kita mendengar puluhan tikus aja, itu bunyinya udah cin banyak. Apalagi ini miliaran. Kalian bisa berpikir sendiri itu. Bisa berpikir sendiri lah Sana dan teman-teman Lebong TV. Jadi sekarang kita balikan lagi. Ini adalah bisa diomong mitos, bisa diomong legenda, dan juga bisa diomong oleh cerita rakyat yang ada di Kabupaten Lebong yang populer saat ini. Karena di zaman-zaman
panen atau nyaman-nyaman bertanam. Lebong mayoritas masyarakatnya hampir rata itu masih banyak yang petani. Nggak rata-rata, hampir rata masih banyak yang bekerja sebagai petani. Makanya cerita-cerita seperti ini emang berkembang pesat. Dan juga ada salah satu narasumber menceritakan kalau jadwal mereka turun ini mulai dari bulan 8 sampai bulan 12. Nah, makanya ada salah satu dusun itu namanya Desa Tunggang, dari masyarakat, dari narasumber kita sendiri nih yang ngomong. Kita nggak ngomong orangnya di Desa Tunggang. Itu ketika bulan 8 sampai bulan 12 mereka nggak mau yang namanya nanam padi, maksudnya nggak mau melakukan tanam padi itu sendiri, karena mereka mungkin tahu dari bulan 8 sampai bulan 12 itu raja tikus ini atau invasi raja tikus ini bakal datang, seperti itu. Nah, makanya mungkin di daerah, emang beberapa di Kabupaten Lebong, nggak seluruh nih, di daerah selatan itu nggak bisa sampai 2 atau 3 kali panen, di daerah atas itu bisa 2 sampai 3 kali panen. Cuman di daerah utara, Lebong Utara ini sendiri yang masih gagal, maksudnya nggak bisa panen 2 kali. Bisa jadi mereka menyuruh yang pertama kita panen, yang kedua kita melakukan aksi, berkata melakukan yang lain. Bisa jadi mereka mungkin nggak suruh, atau nenek moyang kita yang buat perjanjian dengan mereka, atau emang tradisi kita itu yang di daerah di dekat kota Lebong ini, atau yang di daerah kota Lebong Utara ini. Itu yang pertama, mungkin mereka emang di bulan-bulan pertama kita disuruh nih tanam padi terus panen. Nah, ketika sudah panen, mungkin kita emang disuruh yang lain seperti kolam ikan, seperti itu. Mungkin seperti itu yang mau. Mungkin kita diputar ya jangan padi terus, misal ke ikan, seperti itu. Makanya beberapa masyarakat warga juga masih mempercaya itu. Nah, untuk sekarang ada beberapa masyarakat juga ngomong apa hal yang harus dilakukan. Sebenarnya kalau kita balik-balik ke pemerintah, ya pemerintah nggak kurang gitu sepertinya. Mungkin kita nggak terlalu ganggu ke pemerintah karena bukan ranah di konten ini, nggak bahas ke situ. Jadi beberapa masyarakat mengatakan kalau memang benar ini mau ibarat kata raja tikus ini nggak menginvasi, atau siung mergalo atau jago balo atau imunan ini nggak menginvasi kita lagi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan itu seperti. Nah, untuk syaratnya itu, untuk syarat agar raja tikus siung mergalo atau ini tidak menyerang ladang pesawahan ini, ada beberapa narasumber kita mengatakan kalau harus melakukan lagi adat atau tradisi kita, yaitu mundang binia. Nah, di sini kita nggak katakan ini syirik, karena tim kita nih menyimpulkan ini nggak syirik. Serah masyarakat atau yang menilai ini sendiri kan. Karena di situ ada kayak ritual padi itu dikumpulkan. Nah, di mana mundang binia ini sendiri, padi itu dikumpulkan. Nah, di situ akan dibaca-bacakan, mungkin seperti doa, salawat, atau ya mungkin ada ritual tersendiri dari adat istiadat atau budaya kita Kabupaten Lebong gitu. Terus si pemilik sawah ini akan menanam di tiap sudut-sudut padi mereka itu sambil membaca salawat dan menggunakan pakaian koko lengkap katanya. Jadi memakai baju koko, memakai peci, dan memakai sarung. Begitu juga dengan yang sang istri kalau dia sudah beristri. Kata dengan sang istri memakai pakaian ketika mau sholat. Dikatakan seperti itu. Jadi sambil menanam itu yang punya ladang itu sendiri, punya ladang persawahan ini turun untuk menanam di tiap sudut sambil membacakan salawat. Nah, titik lagi mereka membacakan salawat. Jadi kalau kita ngomong syirik ya kita masih percaya nih pada yang maha kuasa, cuman menggunakan adat istiadat yang biasanya bisa kita lakukan turun-temurun seperti itu. Dan juga ada dikatakan ini sebagai rasa syukur itu kita biasa menyembelih ayam putih atau ayam hitam yang kakinya kuning seperti itu. Nah, sebagai permintaan maaf kita harus katanya ini menyembelih kambing katanya sebagai permohonan maaf, karena kita masyarakat Lebong ini sendiri kita ngomongin itu sudah banyak berbuat kesalahan dan melanggar pantangan. Karena banyak nih dan beberapa dari persyaratan atau syarat pantangan yang nggak boleh dilanggar ini, ya aku sering ngelihat di keluarga aku sendiri seperti itu. Makanya ya dari persyaratan yang dikasih tahu oleh narasumber kita tadi, ya balik-balik ke masyarakat ini sendiri, apakah emang berhasil atau tidak, atau kamu percaya atau tidak, ya kita nggak membimbing kalian ke arah situ, balik-balik kepercayaan kalian sendiri. Mungkin seperti itulah cerita tentang raja tikus yang menginvasi beberapa area persawahan di Kabupaten Lebong, atau yang dengan sebutan Ingunan,
Jago Balo atau Siung Mergalo ini. Seperti itulah garis besarnya yang kita dapat pada saat riset turun ke masyarakat. Balik-balik lagi ini adalah mitos, bisa kalian ngomong mitos, bisa kalian juga ngomong legenda, dan bisa juga kalian ngomong ini adalah cerita rakyat yang meluas. Balik-balik ke kalian. Atau juga bisa ngomong ini cerita yang dibuat untuk mengkudeta kita agar tidak melakukan tanam 2 kali. Nah, bisa juga kalian simpulkan seperti itu. Pokoknya ini hanya cerita yang kita sampaikan kepada kalian pendengar. Di sini saya Fahim sebagai storytellernya seperti itu. Makanya di sini balik-balik ke pemikiran kalian sendiri. Kita tidak menggiring pemikiran ke arah seperti itu. Nah, seperti itulah cerita hari ini yang bisa aku bawakan untuk kalian. Di sini posisi aku atau tim Lebong TV ini sendiri tidak menggiring kalian tuh melakukan hal-hal yang dilakukan seperti ini atau tidak. Kita di sini sebagai storyteller. Balik-balik kalian yang memahami itu sana atau teman-teman dari Lebong TV ini sendiri. Nah, jangan lupa komentar di bawah bila kalian mempunyai beberapa cerita yang menarik juga yang mau aku bawakan di segmen kita ini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian bila kalian suka dengan konten ini. Sekian dari aku Fahim, inilah Masih Misteri.